Halo, baik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Jadi hari ini gue mau mereview sebuah helm lagi. Tentu kalian tadi udah lihat di awal video ya. Gue sempat motoran, udah pakai helm ini. Helm yang mau gue review hari ini. Jadi tentunya gue nggak unboxing gitu, karena udah jelas gue keluarin dari boxnya. Oh ya, sebelum gue mulai videonya, seperti biasa disclaimer dulu. Helm di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Oke, jadi helm ini udah jelas gue pakai motoran. Tadi gue sempat naik Triumph ya. Nah, mungkin kalian penasaran ini helm apa sih sebenarnya? Ini adalah sebuah helm lokal dari merek Trooper Custom yang serinya adalah Hawkey. Ini gue beli di Bali ya, karena ada resellernya di Bali. Ini gue beli dengan harga 1,4 juta. Kalau gue lihat di Tokopedia gitu ya, di e-commerce, ya memang harganya juga emang segitu. Jadi reseller yang di Bali ini kayaknya memang harganya nggak dinaikin gitu sama dia. Kenapa gue tertarik untuk beli helm Trooper Hawkey ini? Karena gue jarang punya helm open face. Ini nyebutnya sebenarnya open face ya, bukan half face. Tapi karena di Indonesia udah terbiasa nyebut model-model kayak gini sebagai half face, jadi ya kita jadi udah kebiasaan gitu. Jadi ini half face. Tapi sebenarnya di dunia helm, model helm kayak gini itu adalah open face. Half face itu sebenarnya yang ini apa namanya, kayak helm cetok, kayak helm proyek tuh, itu nyebutnya half face. Kalau helm yang pada umumnya kayak gini itu sebetulnya open face. Nah, itu sedikit wawasan tentang helm. Oke, jadi ini adalah Trooper Custom Hawkey yang warnanya ini gue lupa nama aslinya apa, beige atau krem gitu ya. Tapi ini bukan putih, ini lebih ke arah krem gitu, jadi putih kecoklatan sedikit, tipis-tipis gitu. Yang ada tambahan agak panjangnya itu apa nih, bahan kainnya gitu ya, agak lebih panjang di bagian pipi. Nah, yang buat gue tertarik untuk beli merek Trooper ini karena dia bahannya fiberglass. Kebanyakan helm-helm lokal yang custom, yang bagus gitu ya, itu kebanyakan malah bahannya memang fiberglass. Ya gue nggak ngerti, gue bukan yang ngerti produksi helm gitu, gue nggak ngerti cara bikinnya, moldingnya gitu-gitu. Mungkin lebih mudah, mungkin ya gue nggak tahu. Ya ini sebagai penambah koleksi gue aja, jadi nggak selalu full face, tapi open face juga. Helm ini juga tidak akan gue road review karena gue tadi udah pakai buat motoran. Dan ini open face gini, biasanya fiturnya nggak ada gitu, nggak ada intake, nggak ada exhaust, nggak ada yang aneh-aneh lah ya. Jadi langsung aja gitu. Jadi gua review kayak gini aja udah, menurut gua udah cukup helm ini. Nah, apalagi yang bikin gua tertarik selain karena bahan batoknya ini yang pakai fiberglass adalah detailnya. Gue suka di Trooper Custom ini karena bahan dalamnya itu yang buat kupingnya dulu ya. Buat kupingnya ini tuh dia bahannya kayak kanvas, dan kanvas yang tebel gitu. Nah, bagian dalamnya ini kain yang ada teksturnya tapi nggak kasar juga, nggak yang berasa kasar kayak helm kain tekstur yang murahan gitu. Ini walaupun bertekstur gitu, tapi ini lebih apa ya, enak gitu, di elusnya tuh lebih enak, dielus. Dirabanya tuh lebih enak ya. Detail-detail yang gue suka. Jadi berasa helm ini tuh retro banget. Jadi kalau gue naik Triumph atau gue lagi naik Sabi gitu, cafe racer yang custom, menurut gue nih kayak matching banget nih helm. Yang unik itu di bagian dalamnya, di bagian crown padnya ya, dia ada kayak bahan dengan tali gitu. Gue nggak tahu kalian kelihatan apa enggak. Mudah-mudahan kelihatan ya bagian dalamnya. Nah, itu tuh kayak tali gitu. Jadi itu kayak katanya untuk menyesuaikan crown padnya, jadi bisa agak diketatin atau dilonggarin gitu ya. Nah, helm ini juga tentunya sudah SNI. Ya SNI doang, nggak ada DOT atau ECE apalagi. Ini helm gue beli dengan ukuran L yang ternyata agak longgar di gua. Jadi ukuran L-nya itu di tulisannya mereka ya, di catatannya mereka, ukuran L mereka itu sebenarnya 58, 59. Kalau kalian aware kan pasti helm-helm biasanya umumnya ukuran L itu kan 59, 60. Nah, gue biasa pakai ukuran L 59, 60 di helm-helm umum. Nah, di helm ini gue lihat ukuran L-nya itu 58, 59. Gue pikir mungkin bakal ngepas di kepala gue. Ya udahlah, gue beli ukuran L. Ternyata pas datang, feel-nya tuh tetap agak
agak longgar gitu di gua. Ukuran M kali ya, atau mungkin crown padnya gua kencengin. Lalu gue sukanya helm-helm custom gini adalah biasanya mereka modelnya adalah slim head. Jadi apa sih slim head? Mungkin buat yang belum tahu, slim head itu kebanyakan di kultur motor custom tuh sering banget disebut gitu ya, helm-helm yang modelnya slim head. Jadi helmnya tuh nggak bagol, helmnya tuh lebih cenderung slim, lebih kurus, lebih apa ya namanya ya, nggak tebel gitu batoknya. Jadi kalau dipakai tuh beneran kayak seukuran pala lu doang, nggak kelihatan kegedean helm. Nah kalau gue lihat dari sisi luar ya, ini udah rapi banget pengerjaannya. Ini jujur menurut gue untuk sebuah helm custom lokal, ini termasuk rapih banget. Dari karet-karet listnya ini nggak ada yang mencong, nggak ada yang kayak turun-turun atau nggak rapet gitu ya. Ini udah rapi banget, semua udah rapet. Lalu dari enamel logonya juga bagus, terlihat lebih wah gitu. Dan di bagian belakang ini juga leather ya, bagian kulit kancing belakang ini juga oke nih, nggak ada potongan yang kasar gitu. Jadi beneran udah oke banget ini ngerjainnya. Dan jahitan-jahitannya juga, jahitannya ini gue rasa salah satu jahitan yang menurut gue the best gitu. Jahitannya tuh rapi, nggak ada benang-benang kepanjangan gitu, nggak ada benang-benang yang menjuntai-juntai gitu. Jadi menurut gue udah oke banget ya. Nah ini walaupun open face, tapi dia sudah pakai double D-ring. Dan double D-ringnya ini ringnya tebel banget, yang bulat gitu, tebel. Ini salah satu kancingan paling tebel yang pernah gue lihat di helm. Lalu di sini seperti biasa, helm-helm open face custom gini ada 3 kancing yang biasanya ini bisa ditaruh untuk pad, untuk topi depan gitu. Tapi yang Hauki ini gue nggak dapat padnya, jadi mungkin dijual terpisah gitu ya. Lalu ya menurut gue sih ini bukan buat kaum menang mending ya. Mungkin kaum menang mending melihat harga-harga helm kayak gini terus 1,4 juta pasti mulutnya langsung ngomongnya buset mahal banget atau gimana gitu kan. Tapi ya memang ini buat segmennya aja yang berbeda gitu. Kalau kalian naik motor sport, kalian pecinta motor-motor racing gitu, motor-motor sporty, ya tentu kalian tidak akan melirik helm ini. Tapi untuk pecinta custom, motor-motor custom atau motor-motor vintage, ya ini tentu jadi sebuah pilihan yang menarik gitu. Apalagi brand lokal, kita harus support lokal, men. Nah, untuk kalian pecinta cuci-cuci helm, bagian inner helm ini aman, bisa dilepas. Untuk bagian crown padnya, nih. Oh ya, dan ini tidak ada slot intercom ya, jadi jangan tanya kalian mau pakai intercom ya, tentu nggak bisa di helm ini. Dan ini bagian dalamnya cukup standar, nggak jelek, tapi ya tentu dibandingkan dengan pabrikan-pabrikan besar seperti KYT, NHK gitu-gitu ya tentu jauh berbeda ya kualitasnya. Oke, tapi bagian sini nih, kain kanvas ini nggak bisa dibuka ya. Gue tadi udah coba tarik-tarik, ternyata nggak bisa. Jadi cuman bisa kalian bersihin bagian crown padnya doang. Oke lah, gue rasa segitu aja review pendek tentang Trooper Hauki ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Lalu thank you juga buat yang udah subscribe di channel gue, yang udah nge-like, yang udah komen, thank you banget. Yang belum subscribe, boleh lo di-subscribe dulu. Kalau kalian mau nonton video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini atau di sebelah sini. Seperti biasa ya, kalian tinggal klik aja. Nanti kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.